Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Nah, sebelum kita mulai, hari ini kita kayaknya kenalan dulu ya. Aku sudah mengajar di dunia pendidikan kurang lebih dari 2003 ya. Jadi 16 tahun. Nah, di sini aku mau berbagi tips bagi kalian-kalian yang baru menjadi guru. Oke? Nanti kita lihat apa aja tips dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang nomor 1, tips yang nomor 1 itu adalah tips yang paling penting. Apa itu? Tipsnya adalah niat. Perbaiki niat kamu, karena semuanya akan berawal dari niat. Ingat, 3 amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya walaupun kita sudah meninggal, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi, jika kita ingin mendapatkan pahala-pahala itu, maka kita harus mengajar dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengajar siswa itu berbeda dengan menciptakan produk, karena manusia adalah makhluk yang memiliki kecerdasan dan potensi yang bisa dikembangkan, sehingga mereka tidak hanya cerdas tapi juga berkarakter baik, juga soleh dan soleha. Nah, itu tips yang pertama dari aku. Jadi niat ya, jangan sampai niatnya karena yang lain-lain. Niatnya adalah karena lillahi ta'ala. Berdua. Oke, tips yang nomor 2 ini adalah tips pendukung dari yang nomor 1. Tips yang nomor 2 adalah siapkan mental kita. Nah, mental itu juga harus dibangun. Jadi, kita tidak hanya menyiapkan fisik juga, tapi kita harus menyiapkan mental, karena kita akan menghadapi makhluk hidup. Yang pertama, kita akan menghadapi para siswa, kita akan menghadapi para orang tuanya, belum juga kita menghadapi rekan-rekan guru yang lain, atasan kita, dan yang lain-lain. Kita harus siapkan mental yang kuat. Jadi kalau bahasanya zaman sekarang itu jangan mudah baper gitu ya. Jadi harus siap mental. Kita ingin mendidik anak-anak dan mencerdaskan mereka agar mereka nanti kelak menjadi generasi yang baik. Oke, itu tips yang kedua dari aku. Berapa? Sekarang tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini adalah kita mengembalikan seperti fungsi guru, yaitu adalah pembelajar. Jadi guru itu harus memiliki jiwa pembelajar, selalu mengupgrade kemampuan, selalu membaca, selalu mungkin kita bisa mencari informasi melalui media sosial, melalui televisi, kita bisa bertanya dengan rekan, kita bisa mencari informasi-informasi yang bermanfaat yang berhubungan dengan profesi kita. Jadi kalau misalnya kita mengajar tentang matematika, kita bisa mempelajari tips-tips untuk menjadi guru matematika yang baik. Nah, kalau kita misalnya menjadi guru bahasa Inggris, kita bisa mencari metode-metode yang bisa memudahkan anak-anak memahami pelajaran bahasa Inggris gitu. Jadi kita harus selalu upgrade ilmu. Kalau perlu kita juga harus mengikuti yang lagi tren saat ini, karena anak-anak biasanya akan lebih menyukai guru-guru yang selalu modern gitu, jadi nggak kuno. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengupgrade ilmu kita. Gitu tipsnya. Masuk ke tips yang nomor 4. Tips yang nomor 4 itu adalah tips tambahan dari yang sebelumnya, yaitu adalah jadi guru itu harus friendly. Kemudian kita selalu open mind, murah senyum, ceria. Tapi jangan disalahartikan bahwa guru yang friendly itu tidak pernah marah. Karena marahnya seorang guru itu ada porsi-porsi tertentu. Untuk memberikan hukuman pun kita juga tidak sembarangan. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ada. Jadi bukan berarti guru yang murah senyum itu guru yang tidak pernah marah. Karena itu tadi, kita harus menyesuaikan porsi marah kita untuk mendidik anak-anak. Karena anak-anak itu perlu suatu ketegasan. Jadi kita harus bisa membedakan kapan saatnya memberikan nasihat, kapan saatnya kita harus memberikan ketegasan kepada mereka. Nah, yang pasti kita juga harus konsisten dengan aturan-aturan yang telah dibuat, misalnya aturan di sekolah. Jadi
jangan biarkan siswa-siswi itu melanggar konsistensi yang sudah ditetapkan dari sekolah, aturan-aturan, kemudian hal-hal lain. Jadi jangan sampai kita tidak konsisten. Nanti hari ini kita nggak boleh melakukan ini, atau siswa tidak boleh melakukan ini. Hari besoknya boleh, hari besoknya nggak boleh. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi dalam mendidik siswa kita harus punya konsistensi. Nah, itu hal yang sangat penting juga ya teman-teman. Itu tips yang keempat. Kita juga bisa perkuat badan kita biar menjadi guru yang sehat. Misalnya kita dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, bisa juga mungkin perawatan-perawatan. Jadi guru itu nggak harus cantik sebenarnya, tapi kita harus tetap memperhatikan busana kita. Kita harus memperhatikan mungkin yang penting pakaian kita, jangan sampai bau ya. Jadi kalau bisa walaupun tidak baru, tapi usahakan tetap wangi. Jadi nanti anak-anak juga akan senang dekat dengan kita. Nah, selain itu yang terakhir adalah jangan lupa doakan siswa-siswi kita di setiap sujud kita, karena mereka adalah amanah kita yang harus selalu kita jaga. Jadi tanggung jawab kita adalah kepada orang tua juga dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan mereka agar mereka menjadi anak-anak yang selalu mendapatkan hidayah, kemudian selalu dijaga, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kemudian doakan mereka juga agar mereka menjadi anak-anak yang sukses, yang membanggakan orang tua mereka. Otomatis sekolah, guru juga akan ikut bangga. Jadi jangan lupa doakan mereka ya. Itu mungkin beberapa tips dari aku. Kalau misalnya ada yang mau menambahkan, boleh nanti komen ya di bawah. Boleh juga sharing atau mau dibuatin video tentang apa. Karena saya berkecimpung di dunia pendidikan, nah mungkin nanti bisa ditanyakan tentang dunia pendidikan. Oke, terima kasih ya yang sudah menyaksikan channel aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.